Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andan Susanto dari SMK Negeri 1 Banjit, Provinsi Lampung. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja pada Universitas Negeri Semarang hari Selasa 15 Agustus 2023 dengan nomor induk mahasiswa 2398010258. Materi uji kinerja yang saya ambil adalah pada fase F, kelas 11 semester ganjil teknik komputer dan jaringan. Untuk elemennya adalah perencanaan dan pengelamatan jaringan. Pada materi uji kinerja ini yang akan saya ajarkan adalah pada materi menghitung subnetting. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik ya? Sehat? Sudah pada sarapan belum? Sudah. Ya, baik. Hari ini kita akan mempelajari materi, yaitu materi menghitung subnetting. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Silakan dipimpin oleh Umam. Silakan ketua kelas dipimpin. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, langkah selanjutnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk kehadiran pada pertemuan hari ini. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir, Nak? Hadir semua ya? Hadir semua? Baik, maka Bapak checklist terlebih dahulu ya, yang absen. Oke, silakan diperhatikan di depan, Nak. Kita hari ini akan mempelajari materi menghitung subnetting. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi menghitung subnetting ini, kita akan mencoba untuk mengevaluasi pada materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu materi konsep dasar subnetting. Ya, apa yang sudah kalian ketahui tentang materi konsep dasar subnetting pada materi sebelumnya? Ada yang bisa menjawab, Nak? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Komang? Subnetting itu apa, Nak? Subnetting itu seperti kita menghitung sebuah IP mendapatkan network, broadcast maupun IP valid. Ya, itu ya. Jadi itu adalah definisi dari subnetting. Kita memecah IP classful ya ke beberapa subnet yang lebih kecil. Ya, kita pecah-pecah, kemudian sesuai dengan network dan broadcast-nya. Ya, untuk materi saat ini, pada materi pertemuan hari ini, kita akan coba untuk menghitung yang apa yang sudah dikatakan oleh teman kalian tadi, bahwa materinya adalah untuk menghitung yang pertama, apa, Nak? IP valid. Setelah IP valid juga ada broadcast, ada networknya, kemudian ada apa lagi? Subnet mas. Ya, itu ya yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sebelum kita masuk ke materi nanti ya hari ini, maka silakan kalian untuk mengakses pretest ya, agar Bapak mengetahui sejauh mana kalian sudah mencapai kompetensi pada materi sebelumnya. Silakan bisa diakses menggunakan handphone masing-masing, menggunakan link yang sudah Bapak paparkan di depan. Silakan. Udah, Mam. Udah semua ya? Kalau udah semua, Bapak akan lanjutin. Oke, untuk masing-masing
soal sudah dikerjakan semua ya? Sudah. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, itu tadi soal pretest kita. Nah, kita di sini ada sebuah pemantik ya. Pertama, di sini apakah kalian tinggal di perumahan? Kemudian di sini lebih baik mana ya? Tiap rumah yang memiliki gang per kompleks. Ada gang yang per kompleks dengan pemukiman yang dibatasi. Jadi gangnya per kompleks, kemudian pemukimannya dibatasi. Ya, dengan jumlah pemukiman yang atau dengan di sini dengan jumlah yang pemukiman yang tidak terbatas. Apa perbedaannya? Yang dibatasi dengan yang pemukiman yang tidak terbatas. Di sini contohnya seperti ini, nak. Ya, lebih baik mana antara gambar nomor 1 dan gambar nomor 2? Lebih baik mana? Nomor 2 ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa yang terbaik adalah gambar nomor 2. Nah, dari setiap perumahan ini tentu dia memiliki nomor masing-masing untuk sebagai identitas rumahnya. Ya tentu untuk mengidentifikasi ini nomor rumah 1 nomor rumah siapa, 2 rumah siapa, agar ketika ada informasi ya itu sesuai dengan tujuannya. Karena sudah diidentifikasi tiap rumah ada nomornya masing-masing. Pada pertemuan ini ya tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami kebutuhan teknis. Ya, kita harus mampu untuk memahami kebutuhan teknis pengguna dan peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai. Dalam hal ini contohnya nanti kita akan menggunakan aplikasi simulator. Nah, di situ nanti ada beberapa komputer dan switch ya sesuai dengan perangkat yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami perancangan menggunakan pengalamatan jaringan yang menggunakan subnetting. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk teknik penilaian pada materi ini nanti ada sumatif dan formatif. Ya, nanti sesuai dengan aspek ya ketercapaian kalian dalam memahami materi ini. Ya, nanti ada juga soal formatif yang kalian harus mengerjakan secara praktek. Untuk sumatif nanti kalian akan mengerjakan soal post test ya. Itu. Kemudian di sini dalam menghitung subnetting ya untuk mengelola sebuah jaringan ini pada LAN itu apa, nak? Local area network. Local area network. Ya, pada local area network. Terkadang banyak permasalahan ya dalam mengelola sebuah jaringan LAN, itu tentu kita banyak sebuah masalah. Ya, yang terjadi seperti ada apa? Seperti segmen. Ya, segmen yang berbeda. Yang berbeda apa? Pada tiap bidangnya. Misalkan bidang staff, ada bidang owner ataupun bidang lainnya. Itu tentu harus kita bedakan segmennya. Nah, ini juga traffic yang kita gunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita sesuaikan traffic. Dalam hal ini CIDR-nya itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau jumlah komputernya untuk setiap bidang itu berbeda-beda, tentu harus kita sesuaikan trafficnya juga. Nah, di sini juga agar dapat di-manage dengan baik dalam hal pengelolaan IP ya. Maka tentu dalam hal ini kita harus menghitung subnettingnya lebih dahulu ya, sesuai dengan kompleksitas pada jaringan LAN-nya. Itu untuk implementasi jaringan LAN. Nah, kemudian tadi sudah dipaparkan ya, subnetting itu apa? Ya, subnetting adalah, silakan dibaca. Adin, silakan baca. Adin, silakan. Adin, bacakan.
Subnetting adalah suatu metode memecah kelas full IP network menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Subnet yang dihasilkan tersebut akan memiliki jumlah host yang lebih sedikit dari network asal dan dengan jumlah yang sama besarnya untuk setiap subnet. Ya, itu ya. Jadi di sini definisi subnet itu memecah IP kelas full sesuai dengan subnetnya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan materi, kita akan membentuk kelompok. Ya, dalam pertemuan ini kita akan mencoba untuk membuat kelompok, yakni sebanyak 4 kelompok sesuai dengan hasil pretest tadi. Sudah Bapak tentukan siapa-siapa saja yang akan masuk dalam tiap kelompoknya. Ya, kemudian terakhir kelompok 4 akan diketuai oleh admin. Ya, untuk anggotanya ya sudah ditentukan ya tadi ya masing-masing yang lebih kecil ya. Oke, di sini kita juga harus tahu manfaat ketika kita melakukan subnet. Yang pertama adalah mengurangi beban trafik jaringan ya secara keseluruhan dan meningkatkan kinerja jaringan. Selain itu, pada subnetting juga yang kedua adalah memungkinkan seorang administrator untuk memanage jaringan lebih mudah dalam sisi keamanannya. Ya, siapa-siapa saja yang bisa mengakses dan siapa-siapa saja yang tidak bisa mengakses. Kemudian yang ketiga adalah mengatasi alokasi IP address yang semakin menipis. Itu ya. Itu adalah manfaat ketika kita menggunakan subnetting. Di sini ada cara untuk menghitungnya. Ya, kita masuk ke cara menghitung subnet. Yang pertama, kita harus tahu subnet masknya berapa. Dengan cara misal di sini ada IP 192.168.2.172/26. Prefixnya menggunakan /26. Nah, maka subnet mask atau netmask yang netmasknya adalah /26. Nah, kita ketahui di sini. Untuk /26 ya, kita lihat sesuai dengan bilangan binernya per bitnya. Total ada 32 bit. Ya, bit pertama ada 8. Total di sini ada 8 ya. Semuanya ada 8. Untuk tiap oktetnya ada 8. 8 kali 4 ada 32 bit. Pada /26 di sini adalah menggunakan kelas C, betul ya, menggunakan kelas C, di mana apabila kelas C untuk 3 oktet ya, untuk 3 oktet yang pertama, dari pertama, kedua dan ketiga itu adalah network ID. Kemudian pada oktet yang keempat itu adalah host ID. Kita sepakati bahwa 3 oktet pertama, kedua dan ketiga itu adalah network ID. Kemudian pada oktet yang keempat adalah host ID. Di sini kita akan menghitung jumlah yang ulangan biner yang nilainya 1. Ya, total di sini ada 26. Maka sudah dipastikan bahwa menggunakan /26. Oke, setelah kita ketahui ya di sini pada host ini ya oktet yang terakhir di situ bilangan biner yang nilainya 1 ada 2. Maka 2 pangkat 2 ya di sini ya. 2 pangkat 2 itu kalau kita mencari blok subnet. Tapi di sini kita untuk mencari subnet mask, maka kita akan hitung di sini. Untuk mencari subnet mask ya, di sini akan kita hitung sesuai dengan kelipatan 2. Diawali dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan 128. Di sini akan kita lihat di sini bilangan biner yang angkanya 1 ada 2. Berarti 1 aktif ya, yang lainnya adalah 0.
maka di sini bisa kita ketahui jumlah dari 128 ditambah 64 karena nilainya yang 1, maka jumlahnya adalah 192. Maka untuk subnet masnya bisa kita simpulkan totalnya di sini adalah 255 ya. 255 Nah, itu untuk mencari subnet mas. Kita hitung ya, kita petakan dulu terlebih dahulu bilangan biner yang angkanya 1, kemudian kita buat kelipatan 2. Setelah itu baru kita jumlah yang angkanya 1. Itu baru ketemu subnet masnya. Oke, sudah paham nak di sini? Nah, kita akan lanjut ke cara untuk menghitung total IP. Nah, di sini untuk menghitung total IP itu didapat dari total yang bit tadi adalah 32 bit. Kemudian slash-nya adalah slash 26. Maka 32 dikurang 26 sisanya adalah 6. Ya, sisanya adalah 6. Maka untuk mencari total IP itu rumusnya adalah 2 pangkat host ID. Di mana host ID itu didapat dari 32 dikurang 26. Berarti berapa tadi? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berarti 64. Oke ya. 2 pangkat 6 adalah 24. Jadi total IP-nya adalah 64. Oke. Kemudian untuk langkah yang ketiga, di sini kita akan mencari jumlah subnetnya. Ya, untuk menghitung jumlah subnet itu dihitung dari network ID, kemudian sesuai dengan subnet /26 di sini ya. Maka kalau untuk kelas C itu dikurangi 4. Ingat, kelas C dikurangi 4. Kelas B dikurangi 16. Ya, kelas B dikurangi 16. Kemudian kelas A dikurangi 8. Oke. Jadi karena kita di sini tadi menggunakan /26, maka intinya di sini kalau kelas C dikurangi 24, ya, maka /26 dikurangi 24, 26 kurang 24 adalah 2. Berarti 2 pangkat 2. Jadi jumlah subnetnya di sini hanya ada 2 subnet. Yang pertama jelas subnet yang pertama adalah 0, yang kedua adalah dari total IP-nya. Tadi total IP-nya adalah 64. Oke. Untuk /26 tadi gimana nak caranya? 26 dikurangi 24. Maka ada 2. 2 pangkat 2 berarti ada 4. Berarti jumlah blok subnetnya totalnya ada 4 subnet ya. Totalnya adalah ada 4 subnet. Untuk subnet pertama itu pasti 0. Kemudian untuk selanjutnya adalah dari total IP. Total IP-nya tadi adalah 64. Baru kelipatan dari 64 tadi, 64 tambah 64 128. Kemudian 128 tambah 64 adalah 192. Jadi dari 0, 64, 128 dan 192. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk menentukan IP network dan broadcast-nya. Ya, di sini IP yang kita gunakan adalah 172. Di sini karena 172 itu lebih besar dari 64, maka tentu dia tidak masuk pada network 64. Pasti lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti dia di atasnya ya. Jadi IP tersebut masuk ke subnet ke berapa? Ya, kita hitung sesuai dengan kelipatan tadi, total IP. Yaitu total IP-nya berapa? 64. Total IP-nya adalah 64. Jadi di sini paling gampangnya adalah untuk menghitung IP network, ya tentu itu setelah dikurangi dari broadcast ya. Jadi kalau untuk mencari broadcast juga itu dikurangi dari
network yang setelahnya ya. Network yang setelahnya dikurangi 1 itu untuk menghitung broadcast. Gitu. Kalau untuk menentukan network berarti sesuai dengan pertama network utama adalah 0. Kemudian yang kedua pasti dari total IP 64. Kalau untuk menentukan broadcast tadi gimana? Untuk broadcast selanjutnya dikurangi 1. Ya, kalau untuk menghitung network yang pertama 0, ya, untuk network yang kedua adalah 64. Maka untuk pada blok subnet yang pertama jadi 64 dikurangi 1. Berarti broadcastnya 63. Oke. Nah, ini di sini kita akan melihat untuk IP network dan broadcastnya. Contoh di sini. Untuk network yang pertama, silakan sebutkan. 0. Kemudian untuk network yang kedua. Kemudian network yang ketiga. Selanjutnya. Nah, untuk menghitung broadcast, kita tinggal mengurangi dari network selanjutnya. 64 dikurangi 1 adalah 63. Kemudian 128 dikurangi 1 127. Kemudian selanjutnya 192 dikurangi 1 191. Karena jumlah networknya hanya 4, sudah pasti. Untuk network yang terakhir adalah ya 255. Yang sudah kita hitung tadi bahwa bilangan biner itu totalnya ada 8. Kalau satunya aktif semua, maka total jumlahnya adalah 255. Jadi maksimal untuk IP address kelas C itu sudah pasti yang terakhir adalah 255. Itu dari total IP-nya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk IP 192.168.2.172 itu masuk dalam subnet yang ketiga karena range-nya range-nya dari subnet yang ketiga ini 129 sampai 190. 172 ini masuk enggak? Masuk. Ya, berarti masuk ke range network yang ketiga. Jadi kita sudah tahu di sini untuk tiap ring itu memiliki network masing-masing. Gitu ya. Ada yang tanyakan di sini, Nak? Tidak. Cukup paham ya? Nah, ini di sini pada tabel ini sudah ada apa saja, Nak, tabelnya? Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, IP broadcast. Nah, ini karena tadi kita menggunakan /26, prefixnya adalah 26. Kalau total untuk menghitung kelas C tadi adalah totalnya 24 ya, karena network kelas C itu untuk /24 diawali dari /24. Nah, di sini networknya ini sama tadi, kelipatan dari IP. Kemudian broadcastnya. Nah, di sini kita akan menentukan IP valid. Ya, untuk IP yang valid yang pertama, berarti di sini berapa? 2.1. Ya. Oke, kita coba cek apakah sudah tepat dalam kalian memberikan IP valid yang pertama dan IP valid yang terakhir. 165, 129, 193, 62, ya sudah tepat ya. Oke, beri aplaus untuk kalian semua. Oke, di sini ada lembar kerja LKPD, lembar kerja peserta didik. Sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, Bapak akan memberikan ice breaking biar tidak tegang lah ya nanti dalam mengerjakannya. Untuk ice breaking, kalau Bapak mengucapkan selamat pagi, maka tepuk tangan 1 kali. Kalau mau selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau selamat sore, tepuk tangan 3 kali.
Oke, kita coba ya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, nah nanti ada tambahan satu lagi sekarang. Kalau selamat malam, tidak tepuk tangan ya. Oke, selamat malam. Oke, kalau malam tidak tepuk tangan. Selamat siang, selamat malam. Ya, jadi kalau malam itu tidak tepuk tangan. Kalau karena malam itu mengganggu orang tidur. Ya, oke. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Sudah konsultasi ya. Baik, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. LKPD ini akan Bapak berikan secara kelompok, ya. Nanti kalian kerjakan, ya di sini. Nanti akan kalian kerjakan sesuai dengan perintah. Oke, silakan dibaca nak untuk perintahnya di sini. Untuk LKPD ya. Untuk yang pertama ada orientasi masalah. Kalian harus mencari ya permasalahan untuk kasus 1. Ya, di sini kasus 1 seperti ada topologi jaringan, peer-to-peer, 2 laptop. Ya, silakan dikerjakan untuk masing-masing kelompok, bisa berdiskusi ya sesama anggota kelompok. Silakan dikerjakan. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hari yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita bergerak di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya secara keenggar kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini. Baik, kita sekarang masuk ke penyajian hasil. Ya, untuk tiap LKPD tadi sudah dikerjakan sesuai dengan perintah kerja. Nah, sekarang pada penyajian hasil nanti akan dipresentasikan secara kelompok. Nanti tiap kelompok maju dan memaparkan hasil dari kerjanya. Kemudian untuk masing-masing kelompok yang tidak presentasi bertanya minimal 1 pertanyaan. Ya, boleh pertanyaan apapun, tapi pertanyaan yang relevan sesuai dengan apa yang dipresentasikan oleh kelompok yang maju. Ya, oke. Untuk yang presentasi Bapak Acak dari kelompok 2, ya, Komang, ya, silakan maju dan dipimpin anggotanya untuk menyiapkan. Silakan dipimpin untuk maju. Presentasi ya. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Deskripsi perintah kerja. Dalam kegiatan ini, siswa diharapkan mampu menghitung subnetting, mampu melakukan konfigurasi jaringan menggunakan IP subnetting. Peserta didik mampu melakukan subnetting dengan Permasalahan dalam kasus kedua di atas, yaitu kasus 1. Untuk kasus 1 tidak terjadi permasalahan dan bisa berkomunikasi dengan baik dikarenakan Jadi untuk switch 1 yaitu menggunakan network yang pertama. Network pertama itu dari
192. Untuk network pertama IP validnya yaitu 192.168.1.1 sampai dengan 192.168 network yang kedua. Oke, baik. Silakan untuk masing-masing kelompok. Ada yang ditanyakan? Untuk kelompok 1 silakan. Minimal 1 pertanyaan ya. Ya, silakan ditanyakan saja. Silakan untuk kelompok 3 ya akan bertanya ya. Ya, silakan. Rasya. Ya, boleh. Saya Rasya Wahyu Ramadan dari kelompok 3 ingin bertanya, Ya, silakan, Nak. untuk rings IP valid itu cara menghitungnya bagaimana? Ya, untuk ngitung rings IP valid ya. Itu dari mana ngitungnya? Oke, langsung dijawab aja. Silakan. Jadi untuk mencari range IP valid itu dengan cara kita dari networknya, lihat dari network dan broadcast. Ya. Broadcast. Nah, network misalkan kita ambil dari network pertama dari /26 yaitu 192.168.1.0. Nah, maka untuk IP validnya kita tinggal tambah 1. Maka untuk IP valid pertama yaitu 192.168.1.1. Nah, untuk IP valid terakhir kita bisa ambil dari broadcast. Itu dengan cara kita kurangi broadcast. Misalkan kita kurangi 1 dari broadcast itu. Misalkan 192.168.1.62 kita kurangi 1 jadi 192.168.1.61. Maka range-nya kita dapat yaitu 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.61. Ya, seperti itu ya. Atau caranya adalah dengan mengurangi total IP dikurangi 2. 2 itu adalah network ID dan broadcast ID. Jadi kalau total IP-nya tadi berapa? 64. Total IP-nya dari 64 dikurangi 2. Berarti 62. Berarti IP validnya range-nya adalah 62. Pasti 62 walaupun angkanya berbeda. Range-nya pasti 62. Oke, silakan ditutup. Untuk kelompoknya, silakan, Nak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Oke, selanjutnya yang akan maju kelompok 3. Ayo silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada topik 1, A. Peserta didik mampu menghitung subnetting, mampu melakukan konfigurasi jaringan menggunakan IP subnet. IP network yang kedua 192.168.1.64. IP valid Walk 192.168.1.128. Networknya 192.168.1.192. Pada switch ketiga yaitu pada PC 8 dan 9 yaitu menggunakan Untuk pertanyaan silakan dari kelompok 1 akan bertanya. Silakan, apa pertanyaannya? Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa kasus 2 itu tidak bisa saling berkomunikasi dan bagaimana caranya agar saling berkomunikasi? Oke, baik. baik pada kasus 2 karena dia tidak dapat berkomunikasi karena berbeda segmennya. Maka jika kalau ingin dapat berkomunikasi harus disamakan segmennya. Oke, baik, sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Nah, untuk kelompok 3 silakan ditutup, Nak. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja dan diskusi kami. Untuk PC 8 dan PC 9. Untuk switch ketiga pada PC 8 dan PC 9 dia menggunakan network pertama dengan IP valid 192.168.1.5. Kami dari kelompok 1
mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 192.168.1.0. Kami akhiri presentasi dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh plus untuk kelompok 4. Ya. Baik, pada tahap selanjutnya kita akan mengevaluasi terkait dengan materi yang sudah Bapak berikan dan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ya, untuk evaluasi kita akan mengerjakan soal post-test yang terdapat pada soal yang pretest tadi. Silakan masing-masing mengerjakan soal post-testnya. Dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, sudah selesai untuk evaluasinya. Dari hasil evaluasi dari soal yang sudah dikerjakan kalian, dari pretest dan post-test, ini sudah Bapak analisis bahwa ada peningkatan dari pekerjaan pretest tadi dan post-test. Hasilnya tidak ada yang remedial. Ya, beri plus untuk kalian semua. Oke, untuk evaluasi kita juga pada materi untuk menghitung subnetting, ini ada beberapa cara. Yang pertama, dengan kita mencari subnet masknya, kemudian total IP untuk mencari subnetnya, kemudian selanjutnya yang kemudian adalah dengan mencari IP network dan IP broadcast-nya. Itu kesimpulannya dalam menghitung subnetting. Ya, cukup mudah ya. Ya, oke, sebelum kita tutup materi pada pertemuan hari ini, Bapak ingin merefleksi dari pertemuan kita pada hari ini. Nah, refleksi ini nanti akan kita share secara link, dan sebagai perwakilan Bapak ingin dari perwakilan kalian apa yang sudah kalian kerjakan hari ini, apakah sudah paham atau belum? Silakan untuk. Jadi yang saya dapat materi pada hari ini sudah cukup paham tentang apa itu subnetting, bagaimana cara menghitung subnetting, dan definisi apa saja tentang subnetting. Ya, kemudian sudah tahu belum cara untuk mengimplementasikan di Cisco? Sudah paham. Sudah paham ya? Oke, beri plus untuk kita semua hari ini. Baik, nanti setelah kalian pulang nanti jangan lupa sampaikan kepada orang tua apa saja materi yang sudah kalian dapatkan hari ini, ya, yaitu terkait dengan materi untuk menghitung subnetting. Ya, baik, untuk pertemuan hari ini itu saja, Nak. Silakan untuk doa, silakan dipimpin oleh Adin. Silakan Din, pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, Nak ya. Ya, silakan. Nah, dirapikan, dah, rapin laptopnya, dimasukin tas lagi, Nak.